kalau lihat lu gitu kayaknya lu ngetik status gue lagi ke Makassar nih gitu, lagi take off, lagi landing ke mana, Papua dulu ya, Papua belum, paling jauh Makassar, Ambon, Manado pernah, Manado sempat Ambon tapi nggak jadi, ada apa gitu ya, berarti lu kemana-mana, Medan ya waktu itu pernah terakhir Medan itu, sebenarnya itu lu ngapain sih Bet? Itu anak-anak pasti tanya kan, banyak yang nanya ke gue, dan itu lu enak banget kerja di itu ya, apaan sih jalan-jalan mulu ya, boleh statusnya ke Medan ke mana? Gue pikir-pikir enak juga lu Bet, jalan-jalan lu dapat duit lu. Ya kan Bet, lu ngapain aja sih sebenarnya lu dikirim kemana-mana tuh ngapain sih tujuan lu? Sebenarnya dibilang enak, ya enak, ada pengalaman. Dibilang gak enak, ya gak enak, soalnya capek banget. Capek banget. Tapi lu cerita gue di sewain hotel sini. Ya sewain hotel kan tidurnya, misalnya nih, seharian kerja, malam di hotel tidur doang, terus paginya harus kerja balik lagi, ngapain? Kerjaan lu ngapain di sana sebenarnya tergantung ada apa. Ada bikin event buat promosi, ada juga gue ketemu sama orang, ketemu penulis. Terus gue wawancarain penulis. Misalnya ada penulis waktu itu biasanya apa ya? Misalnya ada ahli nyeri di Medan, gue terbang sana. Atau ada ahli interna di Medan tuh. Ada ahli interna, dokter spesialis penyakit dalam, gastrointestinal. Nah itu gue kesana wawancara, terus nanti kemudian bisa juga gue riset pasar, lihat pasar di mana. Nah, kira-kira di toko bukunya itu yang lagi laku apa, yang lagi hype apa. Ketemu mahasiswa, wawancara langsung, riset pasar secara kualitatif. Kalau kuantitatif kan bisa dibalik kuesioner itu. Nah kualitatif tuh gue harus lihat langsung tuh. Lu datang langsung kira-kira mereka itu lagi yang menarik apa saat ini? Yang menarik apa? Itu kayak gitu. Dulu sebelum pandemi. Tapi biasa tuh gue nggak cuma ketemu orang doang, nggak cuma bikin event doang, tapi sekali kesana gue ngerjain beberapa kerjaan yang tadi gue bilang. Buat ngehemat kos. Jadi tuh gue di sana tuh bisa bikin event, sekalian ketemu orang, sekalian riset pasar, sekalian ke toko buku, kayak gitu-gitu. Jadi eventnya tuh event apa deh? Eventnya biasanya entah launching buku, entah presentasi. Biasanya tuh paling sering gue presentasi, kayak gitu. Berarti terjawab nih berarti yang pada nanya, lu David ngapain sih? Jalan-jalan mulu enak banget ya? Ya gue sih tahu lu kerja, cuman kerjanya ngapain gitu kan? Kebanyakan presentasi. Berapa hari biasanya dulu sana? 2 hari? Waktu itu gue misalnya nih, waktu itu gue pernah Aceh Medan, Padang apa ya? Pokoknya Sumatera tuh setengah Sumatera udah tuh. Jalur darat lagi kan? Darat minggu, darat waktu itu. Soalnya kalau misalnya pesawat, gue nggak bisa mampir ke toko buku. Kan kalau misalnya lewat darat kan gue bisa nyisir tuh. Nyisir di sini ada kampus ini, datangi dulu kampusnya. Ada kampus itu ini. Itu spontan aja apa lu udah terjadwal. Misalnya dari tanggal segini sampai tanggal segini gue ada kunjungan ke Aceh, Medan, Padang misalnya. Kan ntar bisa ngeliatin Pekanbaru, bisa ngeliatin Jambi gitu. Enggak sih Jambi. Jadi sekalian maksudnya kampus-kampus apa yang sana lu Iya, sekalian. Ya udah ntar dijadwalin deh di situ. Misalnya hari pertama di Banda Aceh, terus nanti gue ke Langsung Mawe, terus nanti kemana kayak gitu. Sepanjang jalan itu aja capek. Lagi Instagram mah pasti gue ngasih tau yang enak. Lihat pas di story gue sampai jalan Padang udah air terjun gitu ya. Jalan apa sih dia aja. Kalau yang gue tampilkan pasti enak-enaknya aja. Kan pasti Instagram kayak gitu kan. Iya. Nah ini berarti namanya jelas gitu. Yang anak-anak tanyain, jadi gue nggak perlu kalau misalnya ada yang nanya ke gue, nonton aja tuh itu dia udah rame gitu, ngapain aja san, gitu loh, noise lagi ada motor ada sirkuit motor lewat lagi disentuh, ada Rossi ya. Nah terus tadi udah diterangin ya apa aja dibikinnya, kita udah ngebahas, udah cara terbitin buku tadi ya udah ya cara misalkan lo mau jadi penulis bisa ngomongin David dulu bikin naskah segala macam tentang kefarmasian. Nah terus yang biasa kita ada di lapangan cara belajar biasanya gitu. Nah lo kan bisa ngeliat kan ranah lo kan kesehatan ya berarti meliputi farmasi, kedokteran, apalagi kedokteran gigi juga. Iya. Nah lo bisa perawat juga bisa. Perawat itu sebenarnya bukan divisi gua, tapi masih satu tim, jadi masih terlalu banyak. Nah dari situ lu bisa ngeliat apa maksudnya cara belajarnya orang-orang pasti beda itu. Iya. Oke. Cara belajarnya sebenarnya kalau dari segi
kebutuhan literatur yang paling banyak itu adalah kedokteran. Yakin kedokteran. Kedokteran. Karena mereka itu butuh buku yang sangat banyak. Jadi mereka haus akan ilmu gitu. Indikatornya apa? Indikatornya itu jadi gini, kalau misalnya anak tanpa mengecilkan mahasiswa apapun ya, tapi budaya anak FK itu mereka nggak cuman belajar untuk lulus doang. Dulu kayak gitu. Tapi sekarang seiring waktu semua mahasiswa sama tuh. Iya. Sama-sama tuh belajar buat lulus doang gitu. Jadi tuh misalnya nih, kita kan kalau misalnya di farmasi, waktu itu gua tuh di farmasi dulu tuh, mungkin yang lain mah enggak, tergantung orang ya. Kalau misalnya gua dulu di farmasi tuh cuma belajar dari slide dosen doang, karena gua tuh cuma belajar biar penting lulus. Iya. Nah, kan tapi masalahnya juga. Iya, kan udah tuh lulus aja satu kan. Penting. Pas apoteker, pas mau UKAI, kita kan bingung kan kelimpungan. Iya, dosen nggak mungkin yang keluar dari sini. Nggak cukup kan? Nggak cukup sebenarnya. Nah itu sebenarnya tuh melek literaturnya anak farmasi itu masih kalah dibandingkan dengan kedokteran, anak kesehatan lain. Makanya tuh sebenarnya tuh harus lebih banyak literatur yang masuk, terus harus melek lagi kira-kira gimana gitu. Soalnya kalau kan kita dulu kan dibiasain buat baca-baca jurnal ya. Sedangkan jurnal itu adalah udah tingkat expert, tingkat yang udah nggak dasar. Tapi dasar itu butuh buku pelajaran. Nah, buku pelajaran farmasi itu sangat kurang sampai sekarang. Kurang ya karena penulisnya itu rata-rata tidak mendapatkan penerbit yang ibaratnya kompeten, punya distribusi secara luas di Indonesia gitu. Maksud lo? Biasa rata-rata kan independen ya. Misalnya nih, ada dosen kita yang bikin buku apa, farmakologi gitu. Nah, itu kan dia kan penerbitnya kan bukan penerbit yang punya cabang di Indonesia, terus akhirnya dia bisa merata akhirnya. Independen gitu. Iya, independen kan? Iya, independen ya. Nah, saran saya sih mendingan siapapun yang nulis, mendingan langsung kerjasama sama penerbit yang cukup besar. Jadi merata penerbitan bukunya. Nah, ada kendala kali waktu itu gitu. Ya misalkan kenapa dia nggak koordinasi ke penerbit besar, mungkin costnya kali? Enggak, gratis semua. Penerbitin buku itu gratis. Penerbitin buku. Di EGC itu gratis. Ya tadi belum dibahas kan? Nggak ada biaya kan? Nggak ada juga. Harus misalnya penerbitin buku di EGC itu gratis. Asal lolos editorial. Gitu. Jadi gratis sebenarnya. Mungkin ini kali ya. Mungkin emang belum ada kedekatan atau gimana. Belum ada channel. Gitu. Belum ada tim. Mungkin. Soalnya dulu tuh kita cuma kedokteran aja. Oh. Nah, mulai masuk nambah farmasi itu ketika ada beberapa anak farmasi yang masuk. Soalnya EGC kan setahu gua di buku-buku tagline-nya EGC kan lebih buku kedokteran. Karena awalnya begitu, awalnya cuma bikin kedokteran aja. Akhirnya kita merambah ke anak kesehatan lain gitu. Nah, kalau dibandingin sama anak yang lain, farmasi itu masih cukup kurang literaturnya. Karena cuma mengandalkan diktat dan slide dari dosen. Sedangkan kalau misalnya pelajaran juga tuh ya. Iya, kalau misalnya yang lain itu udah baca di buku-buku yang sifatnya walaupun dasar tapi sangat cukup buat mereka. Bahkan basicnya. Padahal kalau membaca buku juga nggak baca dari slide dosen, harusnya itu juga banyak acuan dari buku-buku dasar kayak gitu. Iya. Basic kita kan terbentuk dari buku-buku yang ada di pasaran, yang bukan dari slide dosen sebenarnya. Untuk bisa memahami itu harus baca buku-buku pelajaran yang ada di mana-mana literaturnya. Toh dosen pun sebenarnya ngambil dari buku-buku itu kan? Iya pasti. Nah dosen itu kan biasanya merangkum buku yang rata-rata emang literaturnya bahasa Inggris. Cuman salahnya anak-anak sekarang yang tadi karena nanti pelajarannya atau nanti ujiannya bakal keluar dari slide dosen, akhirnya cuma itu aja. Makanya ketika terjun ke ranah profesi kita kan kayak bingung. Profesi ini kayak jago banget nih gitu. Nah, kita nggak tahu apa-apa nih, malu nih gitu. Karena memang basicnya yang kurang ketika kuliah gitu. Nah ini ada pelajaran juga. Ini bedanya yang harus berarti
khusus untuk kefarmasiannya sendiri berarti ya. Iya, kalau misalnya dari ranah kita, ranah farmasi. Karena farmasi berarti Itu yang perlu dibenahi adalah dari ketika dasarnya. Karena dulu saya juga mengalami seperti itu. oh saya juga Pak. Oh, saya saya juga baca selain dosen, Iya. saya fotokopi semua, lulus sampai baca rangkum lagi. Jadi selain dosen yang udah dirangkum sama dosen, Kita saya rangkum lagi. Kan jadi 2 kali kerja. yang penting ujiannya lulus, Ujian lulus. lupakan. Iya, lupakan lagi. Pas lagi Semester baru, ilmu baru lagi. lagi. Yang lain lupakan lagi gitu. Makanya pas apoteker kita gelagapan. Iya. Pusing. Ini bahasa apa ini? Iya. Sedangkan kalau cerita dulu ada kawan yang kedokteran gitu ya, ada yang dokter. Nah itu kan dia sangat Wah, ngelotok expert banget tuh karena dia. memang mereka budayanya seperti itu. Ini pelajaran Harus banyak buku. Pokoknya kalau mau bikin buku gampang, nanti silakan tanya-tanya gue aja, nanti bisa gue hubungkan ke editorialnya dan gratis. gratis. Kalau lolos editorial, soalnya nanti ada jalur lain yang mana dia bayar sendiri untuk bukunya, namanya itu POD atau Publish on Demand. Nah itu bisa nanti tanya-tanya aja lah ya, kalau Tanya-tanya ya. aja. Misalkan yang penting Bisa. lo punya naskahnya, lo yakin ini hasil pemikiran lo sendiri, maksudnya nggak copyright kemana-mana. Nggak plagiat. Nah terakhir lah, Dit, lo ada pesan-pesan nggak dari untuk kawan-kawan yang lagi kuliah mungkin? Tadi kan kita ngebahas banyak banget lo kerja di awal mula kerja di EGC, terus bagaimana kerja lo di EGC itu di penerbit buku itu, sampai gimana caranya kalau lo semua mau nerbitin buku, sampai pada akhirnya tadi lo ngebahas apa namanya, menyinggung juga kan ternyata cara belajar anak-anak farmasi itu beda banget sama cara belajar sama anak-anak kesehatan yang lain, sehingga nanti dampaknya pas pada saat kita lulus. Nah pesan-pesan lo untuk anak-anak farmasi sekarang apa nih? Oke, pesannya sih lebih banyak baca buku-buku dasar. Balik lagi kita. Buku-buku dasar, jangan langsung baca jurnal. Ya kalau misalkan kita baca jurnal, ininya nggak kuat, dasarnya nggak kuat, itu pasti kita akan kalah sama profesi kesehatan lain. Karena profesi kesehatan lain itu adalah dia kuat di dasar dulu, kuat di fundamental. Kuat di fundamental. Nah baru mereka baca lebih expert itu baca jurnal-jurnal lainnya. Untuk awalnya sih baca dasarnya dulu. Itu juga salah satu kesalahan gue sih dulu pas lagi kuliah. Ternyata sangat penting sekali baca buku dasar. Dasar banget ya. Agak nyesel juga, apalagi kalau misalnya udah terjun ke ranah praktisi tuh, pasti sering kali ngerasa minder, sering kali ngerasa Ketika ketemu sama kawan-kawan kesehatan lain itu Iya. karena pada saat kuliah belum ketemu sama kawan-kawan teman-teman biasa. Nah jadinya tuh kita kayak takut kurang nyampe ilmunya atau gimana. Tapi sebenarnya harusnya baca dari dasar dulu. Terus jangan beli buku bajakan. Soalnya kalau misalnya makin banyak buku bajakan, semakin malas orang buat nulis buku karena dapetnya dikit. Maksud Dapat lu uangnya, dapat royaltinya. penulisnya kan? Nah, soalnya kan royalti buku kan sekian persen. Terus misalnya laku cuma berapa? Misalnya itu biasanya itu kita buku asli cuma laku 1000 eksemplar, 1000 buku. Bajakannya bisa sampai 3000 buku. Wah, hampir 3 kali lipat. 3 kali lipatnya. Jadi bayangannya kalau misalnya jadi penulis gimana? Pasti kan capek juga. Tapi berarti maksud lo yang anak-anak yang fotokopi itu gimana gitu? Gue juga ngalamin soalnya. Gue fotokopi diktat orang, diktat mah enggak ya. Maksudnya buku-buku pelajaran yang apa namanya, yang farmakologi gitu-gitu. Gue pernah fotokopi tuh. Nah, gimana tuh? Ya, kalau itu dikurangi lah. Kalau bisa jangan. Kalau bisa minjem perpus aja. Gitu. Nah, itu solusinya, pinjam perpus atau sekarang kan banyak ya e-book yang apa namanya, berbayar juga ya. E-book lebih murah kok Lebih daripada buku cetak. Nah, itu bisa dijadikan alternatif juga selain pinjam ke perpus. Terus apa lagi nih? Udah itu aja. Sih kalau misalnya buat teman-teman profesi lebih baik kita banyak-banyak sharing knowledge kita, jangan cuma lewat seminar, jangan cuma lewat webinar, coba dituliskan di satu file di Word, siapa tuh bisa jadi buku, nanti bisa bahan sharing kita juga ke adik-adik kita nih yang lagi kuliah atau ke teman-teman kita yang sama-sama praktisi gitu. Dan kita juga guys itu lagi ngebuka tangan banget, ayo nih apoteker kita bikin bukunya gitu. Yang penting nanti sesuai sama apa yang dibutuhkan sama si mahasiswa sama si praktisi kita. Jadi kita mulai nulis buku yang berbobot, yang tentang kefarmasian kita, kenaran kita. Mulai membaca dulu lah. Ya, mulai membaca dulu. Habis baca kita Kan tulis. ilmu banyak masuk semua, nanti baru kita bisa kembangin mau nulis apa. Betul. Nanti nggak plagiat tadi, terus
jangan lupa baca buku dasar tadi, yang dari ebook atau pinjam ke perpus. Terus jangan baca buku. Betul. Pesan-pesannya tadi itu mantap sekali. Baik. Udah. Karena video udah kebanyakan, kita closing aja. Terima kasih Duit atas sharing-sharingnya Pak ya. Sama-sama. Dari awal masuk EGC kayak gimana, kayak kecelakaan banget. Nggak kecelakaan juga sebenarnya ya, memang nyebar-nyebarin aja Pak. Iya, Nah, terima itu ya udah. Nah, terus Ternyata malah seru. malah seru. Nah terus buat kawan-kawan yang nonton juga, jadi ternyata farmasi nggak cuman jadi apoteker di apotek rumah sakit ataupun di industri farmasi, ada juga ternyata kerja di penerbit. Bukan penerbit komik ya, tapi kami penerbit komik, penerbit buku kedokteran, tapi masih nyambung lah, masih bisa berkarya. Kan ilmu kefarmasian kita nggak harus kita limpaskan kita taruhkan ke praktek ke tempat-tempat profesi, tempat-tempat praktek profesi apoteker yang bisa ke tempat lain, kayak contohnya penerbit. Betul. Bahkan yang kemarin Kiki bikin kerjaan sendiri kan, konsultan. Oh iya. Nah itu bisa juga tuh. Sebenarnya yang bagus dari farmasi kan kita punya banyak ruang lingkup. Jadi itu nggak cuma satu jurusan. Misalnya kita cuma jadi apoteker, kita kerja cuma di apotek kan nggak juga. Bisa juga. Bisa ke berbisnis, industri, bisa yang lain. ke apotek, ke rumah sakit, ke penerbit. Nanti saya juga nanti akan cantumkan mungkin tadi buku yang kita terbitin gitu ya. Buku satu yang kita terbitin nanti ada di sini lah, atau tadi sudah dulu ditampilkan. Ambil lagi di sini. Oh ya, tampilkan lagi. Nah itu statusnya bisa dipesan, bisa hubungin kita di bawah ini di kolom deskripsi, nanti saya cantumin. Terus nanti bisa tanya-tanya juga ke David, misalkan ada yang nggak ada di video ini bisa ditanya-tanya lagi. Dan ingat pesan-pesan tadi, 3 pesan tadi. Terus tetap sehat, tetap semangat, jangan lupa berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Apoteker Podcast berikutnya.